Ahibati fillah, sebenarnya modal kita hidup itu bukan harta. Sebagian orang berpikir ketika bekerja, ana butuh modal, Ustaz. Di mana ana akan menjadi orang sukses kalau ana nggak punya modal? Betul. Terus apa modalnya? Waktu apa fulus? Fulus kita melihat orang-orang kaya raya, triliunan uangnya, mati. Padahal kalau bicara, engkau masih punya modal yang banyak gitu loh. Masih modalmu ini banyak sekali. Tapi waktu dia habis. Jadi modal utama manusia itu bukan harta, tapi adalah waktu. Yang alhamdulillah kita semua masih punya waktu. Berapa banyak orang bekerja tanpa harta, nggak punya fulus sih. Tapi dia punya waktu. Makelar itu modalnya apa dia? Makelar. Ada sebagian orang kerjanya, ana makelar, Ustaz. Modal antum berapa? Nggak ada modalnya, Ustaz. Modalnya cuma ngomong. Dan sebagian orang kehilangan modal utama dalam hidup ini, sia-sia. Sebagian kita hidup 50 tahun tidak pernah mengenal masjid. Dia hidup bergelimang harta. Tapi ketika azan dikumandangkan, dia tidak pernah datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Iya. Tapi ke tempat kerjanya, dia nggak pernah telat. Bahkan dia dikatakan oleh tempat dia bekerja sebagai pekerja teladan. Ini orang nggak pernah telat, disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk membinasakan diri. Dia tidak disiplin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ahibati fillah, kita lihat ada amalan-amalan yang berkaitan dengan waktu di dalam hidup kita. Sholat subuh, waktunya ditetapkan. Sebagian saudara kita masih tidur sekarang. Waktu subuh itu ketika terbit fajar, shodiq, sampai terbitnya matahari. Setelah itu ada waktu duha. Ada orang melaksanakan ibadah di waktu duha. Orang-orang bekerja mungkin di waktu duha. Setelah itu ada waktu duhur, yang kita diikat supaya ingat sama Allah selalu. Orang ketika sibuk dengan pekerjaannya, dia istirahat. Kita melihat sebagian pekerja tatkala istirahat, dia berpikir makan, dia berpikir ngobrol, dia berpikir untuk selonjoran. Muslim berpikir untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bekerja kembali. Setelah itu datang waktu asar, diingatkan lagi dia dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingatkan kembali dengan kesaksian dia, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diketuk hatinya dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Subhanallah. Terus agar dia tidak sibuk menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta, yang harta itu akan dia tinggal selama-lamanya. Ketika selesai bekerja, pulang menuju ke rumahnya, diingatkan lagi dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya kecil, nggak ada yang besar, jemaah. Diingatkan lagi dengan kesaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dipanggil lagi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi banyak manusia yang tidak menggubris panggilan Allah Jalla Jalaluhu, yang lupa dengan ikrar dia sebagai hamba Allah Jalla Jalaluhu. Isya pun seperti itu. Ketika dia hendak tidur, diingatkan kembali dengan waktu dia. Bagaimana dia berdoa, bismikallahumma amutu wa ahya. Karena kita nggak pernah tahu apakah esok hari kita akan dapat melihat mentari. Tak ada yang tahu. Maka seorang muslim memulai waktunya di pagi hari dengan mengingat Allah Jalla Jalaluhu, dan dia mengakhiri waktunya dengan mengingat Allah Jalla Jalaluhu. Itu orang yang cerdas.